Pertama kan ada soal iklim, energi, orang pengen energi non fosil. Ya. Gantinya apa? Salah satunya jagung, biodiesel, Iya. biofuel. Atau etanol lah. Atau etanol. Ya intinya rebutan lahan antara dijadiin bahan bakar buat mobil, buat itu, atau jadiin makanan. Jadi terjadi rebutan lahan. Iya. Belum makanan kita dan makanan pangan peternakan. Jagung kan, ayam segala macam. Belum kan? peternakannya. Iya. Jadi itu rebutan itu. Nah, jadi kedepannya menurut gua ya naikin produktivitas pakai teknologi, sama satu lagi istilahnya jangan makan nasi melulu lah. Nah, diversifikasi. Diversifikasi ini kan enak banget nih ngomongnya kan. Enak banget ngomongnya. Kita ini susah banget begitu ke warung makan Padang nih gimana coba pakai ubi ya sama tunjang kan gimana cerita bos ya kan. Gue udah mulai ke Padang, ke warung makanan Padang, nasinya gue ganti singkong rebus. Itu ya gimana coba lu menikmatinya bos? Hah? Siram goreng banyak. Enak nggak? Enak. Kan rasanya dari kuah-kuahnya itu. Ya coba lu coba lah. Ya coba. Sobat Fobi, ketemu lagi di episode Filosofi Robi. Sekarang gua ngikutin Budi Adiputro dengan kegemarannya memakai baju seperti ini. Yoi. Coba jelasin dulu. Sampai gua ikut-ikutan tuh apa sih? Gua meyakinkan gua. Kalau lu mengikuti kegemaran gua pakai kemeja ini, kemeja Telusur Kultur nih salah satu produk kreatif anak Indonesia. Okay. Ini kuliner Indonesia. Ada itu kuliner. Lu pun juga pakai kemeja yang sama kan? Iya, gua dikasih soalnya. Ini cerita soal heroisme kayaknya ini ya 10 November kayaknya. 10 November ya, Hari Pahlawan ya di Surabaya ya. Dan ini kalau lu merasa ngikutin gue mengikuti Mas Gibran. Karena salah satu brand ambassador, nggak tahu brand ambassador apa dia masuk. Dan kita juga ini bukan enggak, ini kita emang seru aja gitu. Namanya juga produk lokal dan kreatif. Senang gue dan kayaknya kelihatan lebih keren kalau pakai ini, bukan karena Mas Gibrannya juga, tapi Mas Gibran yang kelihatan jadi manikinnya itu Mas Gibran. Iya. Keren banget ya. Dan nggak cuma ini Kang. Gue juga pakai sepatu ya Pak Jokowi nih, Project. Supaya ternyata enak. Jadi jelas sekarang posisi lu ada di mana ya? Tegak lurus. Tegak lurus pada brand lokal. Ya, cinta. Bangga buatin Indonesia. Indonesia banget. Iya, tapi ini kayaknya Mas Gibran sama Pak Jokowi kompak ya, Kang? Ini lu baru atau emang sebelumnya nggak pernah pakai? Ini? Enggak, ini udah agak kotor nih. Udah lama. Saking seringnya dipakai kayak Pak Jokowi kan. Tapi Pak Jokowi hebatnya, sepatunya dia meskipun sering dipakai belusukan tapi tetap putih kinclong. Ada 10 pasang kali. Yang sama kan. Ya, tapi masih kompak nggak Mas Gibran sama Pak Jokowi ya, Kang? Kompak lah. Kompak ya? Kompak. Pak Jokowi dengan Mas Kaisang? Kompak. Pak Jokowi kompak sama siapa aja, sama semuanya. Presiden gitu. Presiden. Nggak baik presiden pilih-pilih kasih, nggak baik lah. Ya, tapi ini kembali ke tadi brand lokal yang sangat ini ya, sangat localized gitu. Meskipun produk lokal kan banyak yang menyerupai Dior, menyerupai Chanel gitu ya. Tapi ini kan sangat Indonesia banget. Sangat, makanya gue yang suka Indonesia banget itu sih. Sekarang nyaman. Ternyata cocok juga buat kitanya kan, lo juga suka dan gue juga sekarang mulai ikut-ikutan ke bawah. Dan gue kelihatan lebih agak ganteng gitu kan. Lumayan. Lo juga kelihatan katanya gitu, kata kru gue lebih profesor daripada Tapi gimana lu? Gue pengen nanya lah Kang, lu kan juga selama ini ngikutin presiden dan produk lokal tuh, lu ada perspektif nggak soal ini? Pak Jokowi dan produk lokal gitu. Sekarang ini kayak misalnya sepatu Project ini produk lokal dan bahkan dia kesulitan untuk memenuhi permintaan. Oh gitu. Kayak jadi ini inden nih, gue inden 3 bulan, 4 bulan gitu. Untuk dapat sepatu ini dan enak banget, enteng banget, lu harus beli deh. Daripada sepatu yang keren itu. Dibikin di sini tapi tapi jadi brand sana gitu. Betul. Gue sembunyiin deh. Iya, ini agak bangga gue bisa gini. Lu ada perspektif nggak soal Pak Jokowi dan brand lokal dan yang ini yang kayaknya menjadi signature-nya Pak Jokowi ini? Iya, mungkin malah gue agak terharu kalau bahas brand lokal karena gue tahu pasti Pak Jokowi itu memang itu udah dari hati dia gitu, dari hati beliau. Bahwa semua yang beliau lakukan tuh sebetulnya kan yang ngangkat apa yang dilakukan di Indonesia gitu kan. Termasuk memfasilitasi ya, dengan ngasih fasilitas infrastruktur apapun, tapi ujung-ujungnya mimpi beliau itu ya memang ya kita ini ya berkarya menghasilkan produk yang paling sedikit dipakai oleh kita sendiri gitu. Dan itu kan ya Pak Jokowi kan orang produk kan, bikin mebel, produk banget gitu. Produk pun mestinya fokusnya ekspor ya, tapi intinya dari produk itulah. Pak Jokowi ngasih cara mencintai Indonesia lewat produk. Bisa bikin produknya atau lu bisa
pakai produknya, gunakan. Gitu. Lu lihat punya efek nggak sih Kang? Karena yang jadi manikin, yang jadi modelnya itu ya Pak Jokowi sendiri kan? Iya. Jaket denimnya, sepatunya sampai sekarang Modif nih. motornya. Modif motornya. Ini Iya. anak-anak ini udah pakai sepatu Kompas ya? Tuh, Kompas tuh teman-teman Oh itu apa itu? lokal. Ini apa nih? Kompas juga. Ini juga susah lo nyarinya ya. Harus ngantri segala macam. Kadang-kadang dia muka kayak gini kan pesen calo Kang supaya buat ngantri. Iya, karena dia malas ngantri gitu. Bahkan sampai kayak gitu gara-garanya memang lagi-lagi apa namanya kualitasnya oke dan brand ambasadornya kayaknya legit gitu. Iya, gue pikir itu salah satu tipe kepemimpinan sekarang itu memang jadi endorser. Dan bukan hanya di Indonesia menurut gue, di mana di Amerika pun waktu Presiden Trump itu kan sampai ke aksesoris semuanya juga, MAGA itu kan, Make America Great Again itu juga kan. Iya. Jadi tapi itu memang hanya fokus di segmen tertentu ya. Tapi memang menurut gue ini implikasi zaman sekarang, pemimpin itu ya jadi endorser bukan hanya ide tapi ya itu tadi jasa, produk apa, dan itu cara untuk dekat dengan rakyat. Ya. Oke. Itu yang penting ya. Jadi pemimpin bukan cuma ayo bangga buatan Indonesia, ayo beli produk lokal. Enggak. Sekarang tuh udah zamannya udah nggak kayak gitu ya. Udah enggak ya. Dulu kan pemimpin kita ada yang segala macam pakai produk lokal. Iya, intinya kan lokal jarak tapi antara rakyat pemimpin makin dekat gitu. Nah, kalau kita pakai pakaian yang sama, sepatu yang sama, ya itu jalan untuk kita semakin dekat kan. Nah, gimana ngelihatnya Kang? Ini kan sekarang lagi musimnya kontestasi nih, musimnya kompetisi nih. Gimana caranya kita masyarakat itu bisa melihat originalitas atau orisinalitas calon-calon pemimpin kita? Artinya yang di depan layar dengan yang di belakang layar tuh jaraknya harus semakin dekat. Sama seperti tadi akan menilai Pak Jokowi, jaraknya kan antara depan dan belakang layar kan hampir nggak ada nih bedanya. Nah, kan sekarang orang pada jualan macam-macam, termasuk soal produk lokal, keberpihakan pada UMKM lokal gitu-gitu. Gimana cara kita ngelihatnya ini genuine apa enggak sih? Caranya dua. Satu, perbanyak kegiatan bersama rakyat. Rakyat itu kan banyak juga ya, apapun lah bersama rakyat. Kedua, media sosial. Karena kegiatan bersama rakyat banyak, bentar lagi musim kampanye. Mudah-mudahan, gue nggak tahu ya jadwal kampanye seperti apa KPU, tapi mudah-mudahan akan banyak event atau apapun bersama rakyat. Karena itu kan udah spontan reaksinya. Nggak bisa direkayasa terlalu banyak kan kalau udah banyak volume sebesar itu. Dan ditangkap di media sosial. Jadi sebetulnya menurut gue rakyat sekarang itu dimanjakan oleh media sosial. Lu mau lihat otentik pemimpin lu ya, lu tinggal lihat aja video capture yang terjadi dari segala kegiatan para pres dan capres ini. Oh, dan yang ditangkap itu bukan cuma yang dihasilkan sama si calon-calonnya, calon-calonnya, tapi orang-orang yang meng-capture ya. Orang capture video capture kan semua orang bawa HP kan kurang lebih seperti itu. Iya. Jadi kita ya tinggal makan popcorn lah istilahnya, lu tinggal tonton aja di medsos kelakuan para capres ini seperti apa. Tinggal scroll. Aja. Pasti ada lah, mau direkayasa segimanapun pasti ada yang katakanlah bocor, ya itulah otentik dia. Oke. Yang juga menarik ini Kang ya, apa namanya, otentisitas dalam pangan. Gue mau bridging ke pangan ini gimana? Agak dari produk pusing lokal sendiri ya. Pusing sendiri. Nggak. Cara mendekati rakyat, lu dengan cara mendekati pakai rakyat. apa dekat dengan rakyat, atau seperti yang dilakukan PDIP, mengangkat isu yang dekat dengan rakyat. Betul, karena tanpa ada pangan yang cukup, kita nggak akan bisa berpemilu, nggak ada bawaannya emosi terus ya kan. Nah ini gimana nih Kang? Ini kemarin PD Perjuangan bikin rakernas, temanya pangan, solid banget, ketahanan pangan. Pak Jokowi juga pidato solid banget soal itu. Bahkan kemarin ada rapat yang cukup besar di istana khusus bicarain soal dampak El Nino. Meskipun nggak ada Menteri Pertanian ya, tapi masih belum datang ya. Katanya kata Wamentannya nggak tahu keberadaannya di mana. Gue baru tahu tuh. Bilang aja kayak Bapak lagi extend gitu ya, harusnya kan gitu ya. Ini keberadaannya kami belum tahu dong. Kayak buron ya. Gimana Kang? Ini udah semakin bahaya atau kita Akang udah kayaknya udah cukup antisipasi menuju bahaya? Satu, menurut gua ini sinyal jelas ya. Presiden, partai terbesar pemenang pemilu, ngangkat isu yang sama soal pangan. Nah, jadi ini
tanda ini masalah kita bersama dan ini bukan masalah Indonesia aja. Oke. Tadi lu udah bilang El Nino, kekeringan, di sebagian tempat kering, di sebagian tempat banjir. Ya, intinya gampangnya gitu kan. Pangan isu dunia. Jadi yang kekurangan pangan itu banyak penyebabnya, memang perubahan iklim, perang juga. Kita tahu Rusia Ukraina penghasil pupuk dan grain dan pangan lah ya. Terbesar atau salah satu terbesar di dunia, jadi ini isu serius. Dan kita sekarang ada dalam posisi, kita tuh maksudnya semua negara itu ya harus secure pangannya masing-masing. Karena ini akan You are on your own. You are on your own, kayak vaksinasi waktu zaman COVID gitu loh. Mas, ya sekarang, ya menghasilkan pangan semua orang, semua negara bisa, cuman kan volumenya harus besar dan banyak gagal panen. Ya, dan kekeringan di beberapa tempat dan banjir makin lama, jadi ini isu serius yang dialami semua negara. Dan ini menurut gua lagi-lagi kita ngelihat sigapnya Pak Jokowi gitu. Kalau lu perhatikan mungkin minggu lalu atau 2 minggu lalu itu kalau nggak salah hampir setiap hari itu Pak Jokowi ke gudang Bulog ngecek stok beras, ke pasar ngecek apa. Itulah hasilnya Jokowi. Langsung langsung masuk lihat situasi gimana. Iya. Nah, gue tuh pernah diskusi sama Pak CT ya, mantan Menko Perekonomian. Dia bilang gini, salah satu keunikan yang khas dari Pak Jokowi adalah bagaimana dia mengontrol harga pangan, inflasi pangan dengan sangat detail dan sangat terukur dan kontinunya sangat sering gitu. Yeah. Nah, gue pengen tahu nih dari lu Kang, gimana sih Pak Jokowi selama ini? Kan Pak Jokowi salah satu keberhasilan yang dianggap bisa mengontrol inflasi pangan. Nah, kita ngomong realnya aja ya. Jadi presiden itu selalu pantau harga yang paling penting pangan, apalagi beras. Itu selalu pantau setiap hari. Setiap hari. Begitu ada tanda-tanda, ya itu tadi ada bencana atau kekurangan stok di mana-mana, presiden langsung gerak. Itu satu. Jadi langsung tahu. Nah, harga pangan tentu masalahnya supply sama demand. Mau nggak mau, kalau memang stok menipis, kita harus impor. Ya, kita bukan apa-apa ya, kalau nggak impor ya nggak ada berasnya, jangankan harga naik, berasnya nggak ada. Jadi yang pertama di secure berasnya harus ada dulu. Ketersediaannya ya. Dan ini nggak gampang zaman sekarang. Tahun dulu pernah terjadi krisis-krisis seperti ini, tahun 90-an pernah. Ya kita dengan mudah relatif dapat stok impor, tinggal beli kasarnya dari pasar dunia. Tapi sekarang negara pun nahan, India tuh nggak mau ngasih, nggak mau ngekspor. India, iya betul ya. Padahal India tuh pemasok 40% beras dunia. Iya, dia gue nggak mau kasih ke lu, ini buat rakyat gue. Betul. Gula dan beras dia stop beras. Ekspor kan. Yang saya dengar dari media, kita berhasil secure dari Thailand, Vietnam dan Cina. Itu. Jadi itu dulu harus diamankan karena ini realitas. Nah, setelah beras itu masuk, ya, baru kita lakukan operasi pasar untuk mengamankan harga beras di pasar-pasar. Dan kalau ini gue dibisikin atau dikasih tahu, kalau pemerintah udah declare mau menjamin stok pangan dengan impor, itu biasanya para spekulan pemain-pemain juga langsung nggak berani untuk macam-macam gitu. Karena akan digerujuk ya, sama karena stok. Bakal digempur udah pasar sama harga yang dari pemerintah ini gitu. Jadi oke banget itu. Nah, satu lagi itu kan oke lah, mekanisme impor itu kan mekanisme pasar yang lumrah lah ya. Kita punya uang, kita beli aja stok meskipun kata lu you are on your own. Sekarang ini nggak segampang lu beli, barangnya nggak ada. Problemnya yang lain, karena stoknya belum tentu ada. Nah, lagi-lagi Kang, ada yang kalau kita bicara ketahanan pangan dan kedaulatan pangan, harusnya kita bisa lebih berdaya dong. Nah, itu perspektif kayak gitu di masa seperti sekarang dan Pak Jokowi hampir 10 tahun ini lakukan ini, menurut Akang udah menuju titik yang lebih terang nggak dibanding masa-masa sebelumnya? Pak Jokowi menurut gua fokus bisa di irigasi, bangun embung, bendungan itu banyak banget. Itu oke banget ya, itu langkah pertama. Nah, tapi langkah kedua menurut gua yang belum dilakukan, mungkin ya belum sempet. Soal pangan itu kan gue pernah gue cerita aja. Pernah ke Museum Natural History di New York. Yang antara anak gue itu, yang banyak dinosaurus itu di film-film sering. Apa namanya? Night at the Museum. Nah, di situ di salah satu segmennya itu ada sejarah pertanian. Jadi diceritakan pertanian 100 tahun lalu.
abad 19, awal abad 20, tengah abad 20 sampai sekarang. Iya. Nah, kebetulan gua waktu itu ada mbaknya anak gua yang orang keluarganya petani. Oke. Kalau nggak salah di Jawa Tengah lah. Hah? Oh, orang Indo. Orang Indo. Gue pikir orang Latin, enggak. Orang Indo. Iya. Mbaknya. Nah, diajak kan kita sekeluarga sama mbaknya. Terus mbaknya lihat-lihat. Oh, ini kayak di kampung saya ini, katanya sekarang kayak gini. Terus gue lihat, 100 tahun lalu. Dia cerita apa yang terjadi di kampungnya. Terus gue baru sadar, wah, secara teknologi pangan kita itu mungkin ketinggalan 100 tahun gitu. Nah, jadi ini yang menurut gue belum dikerjakan secara lebih serius. Jadi apa ya? Teknologi, jadi mekanisasi ya zaman dulu. Karena sekarang ini mungkin perlu, tapi setahu gue mungkin orang masih fokus kayak lahannya dibanyakin tapi mungkin udah bukan soal itu. Lahan ya segede gitu, cuman dengan teknologi ya bisa produktivitasnya naik kan gitu. Nah, itu yang belum mampu. Itu menurut gue PR Capres ke depan lah, soal menggunakan teknologi tinggi. Karena produsen pangan atau eksportir pangan besar di dunia itu negara kecil loh. Belanda, Jepang, Israel. Apa, pangan. Ya, mereka teknologi tinggi banget dengan keterbatasan lahan itu dan kualitas tinggi. Israel katanya oke juga ya soal itu. Israel soal pangan. Ya, apalagi mereka kan gurun, mereka cari cara supaya bisa produktif. Jadi trennya ke arah teknologi dan ini belum kelihatan. Nah, ini menurut gua isu untuk Capres ke depan. Tapi Pak Jokowi benar kata lo, 10 tahun pertama betul-betul membangun infrastruktur dasarnya dulu. Yang selama ini mungkin nggak terlalu diurus kali kan? Iya, gampangnya kan ada sawah, ada embung, bendungan, ada saluran irigasi. Itu aja dulu, ternyata itu tuh itu aja belum ada. Belum secara nasional, masih timpang banget. Sederhana aja kan. Ya gimana sawah pada hujan? Gila bro, abad 19, abad 18. Apalagi sekarang nih musim hujan sama ini ya kan? Udahnya itu aja dulu. Nah, udah gitu baru kita masuk ke teknologi itu menurut gue. Dan menurut lo ke depan ini akan jadi isu yang sangat ini nggak Kang buat kandidasi pilpres segala macam? Iya, isu serius banget. Dan gue selalu ngomong ini isu dunia ya, bukan kita. Pertama kan ada soal iklim, energi. Orang pengen energi non fosil. Gantinya apa? Salah satunya jagung, biodiesel, biofuel. Atau etanol. Ya intinya rebutan lahan antara dijadiin bahan bakar buat mobil, buat itu, atau jadiin makanan. Jadi terjadi rebutan lahan. Belum makanan kita dan makanan pangan peternakan. Jagung kan, ayam segala macam. Belum kan? peternakannya. Jadi itu rebutan itu. Nah, jadi kedepannya menurut gue ya naikin produktivitas pakai teknologi, sama satu lagi istilahnya jangan makan nasi melulu lah. Nah, diversifikasi ini kan enak banget nih ngomongnya kan. Enak banget ngomongnya. Kita ini susah banget begitu ke warung makan Padang nih gimana coba pakai ubi ya sama tunjang kan gimana cerita bos ya kan. Gue udah mulai ke Padang, ke warung makanan Padang, nasinya gue ganti singkong rebus. Itu ya gimana coba lu menikmatinya bos? Siram goreng banyak. Enak nggak? Enak. Kan rasanya dari kuah-kuahnya itu. Ya coba lah. Coba. Ini mungkin belum pernah dicoba aja Anda ya. Nasi Padang terus. Tapi kan dulu masih ingat Pak Jokowi dia tuh ngelihat ada potensi Indonesia yang mungkin bisa digali dan bisa menjadi diversifikasi yang serius. Porang. Masih ingat Kang dulu kan? Nah, sekarang nasibnya gimana tuh Kang? Pak Jokowi itu agak... Gua baru dengar juga porang. Agak serius tuh. Yang waktu itu loh di Jawa Timur apa kalau nggak salah? Bukan sorghum ya, beda lagi. Iya sorghum dan porang. Mirip-mirip. Sama ya. kita Iya. Porang itu untuk jadi nasi shiratake apa? Nah, bener nggak? Oh nasi shiratake. Iya. Dan sebenarnya ekspor quality gitu. Jadi kita tuh lebih banyak ekspor. Karena itu kan supply side. Demand side-nya orang mau nggak makan itu kan itu. Nah ini isunya isu perubahan perilaku nih, perubahan perilaku budaya itu berat tuh. Itu kayak di Depok kan ada dulu one day no rice itu kan. Susah, nggak bisa top down gitu aja sih. Tapi itu harus dicari cara diversifikasi. Tapi kita tuh nggak tahu ya, ngecek 2 juta ton beras sebulan. Apa tuh? Produksi. Kebutuhan kita. Aduh, iya banyak kali ya. Coba litbang gimana? Ada litbang berapa ton beras per bulan
konsumsi Indonesia. Iya, konsumsi beras kita. Kita butuhnya per bulan berapa juta ton itu. Iya. Tapi apakah mungkin ini juga bagian dari quote unquote ya Kang? Berasnisasi Orde Baru. Jadi Pasti. sekarang daerah-daerah yang sebenarnya punya kearifan lokal seperti yang lu bilang tadi, itu secara perilaku dipaksa bertahun-tahun untuk akhirnya mencintai beras, memakan beras. Iya. Malah kalau udah ada info belum? Kalau udah 35 juta apa? Masih banyak banget. per tahun. Per tahun 35 juta ton beras. Iya, Bagi 12 bagi 12 berapa? 35 bagi 12. Iya. 12 3 Ya, juta ton. more or less lah 3 juta ton. 3 juta ton per bulan. Emang ya problem kita di matematika ini ya. Gua udah Nggak kebanyakan ikut ngomong. ya dulu kecil. Gua Ya? sarjana fisika kebanyakan ngomong politik sama Iya, lu sih makanya jadi. lu tuh harusnya lu yang kita andalkan untuk hal-hal gini, kenapa lu mengandalkan? Gua nanya ke lu lagi. Iya. Ini lagi manusia anak seni gini gimana lu suruh ngitung? Ya 2 juta, anggaplah 2 juta ton sebulan, gila itu banyak banget. 2 juta ton. 2 juta ya? Juta ton sebulan kita makan beras. Enggak, tadi lu Orde Baru ya? Enggak ya, kayak gitu. Ini kan dulu ada, ini kan akibat perilaku kan, Kang. Kalau Kan gua ceritanya tarik ke belakang lagi, secara antropologis, sepemahaman gua ini orang Belanda yang mulai suka nasi putih anget itu. Hah? Iya. Jadi kalau sebelumnya orang kita tuh ya makan apa yang dia tanam. Dia apa yang tumbuh, palawija termasuk ya dia makan. Ya. Orang Belanda, apa segala apapun, macam. orang Belanda itu menemukan konsep atau ristafel itu loh. Nasi. Jadi pokoknya harus ada nasi putih anget. Karena itu dianggap barang mewah itu pada saat itu. Nasi putih anget tuh barang mewah. Nah, mulailah produksi beras digenjot karena kan butuh air besar kan padi itu kan dibanding yang lain yang tinggal tanam kan. Nah, jadi sejak itu karena juga dianggap barang mewah yang akhirnya bisa dikonsumsi oleh banyak orang. Jadi dari situ awalnya. Jadi mulainya setahu gue dari zaman Belanda itu beras itu mulai. Dan setelah itu emang enak banget kan, manis apa, anget, Iya, enak kenyang banget. lama, ya kan bertenaga, Jadi kadang-kadang ngantuk. Ya udah gitu kita manja lah. Tapi mending lah daripada Cina yang perang opium ganja, kita Iya. kecanduan beras gitu. Iya, tapi akhirnya ngubah perilaku tuh akan jadi, gua nggak mau bilang omong kosong ya. Hal yang menurut lu akan jadi utopia nggak? Kalau misalnya ada nanti dalam kandidasi Iya, sebetulnya Pilpres udah kita. terjadi mie. Oh iya, Mie itu instan. diversifikasi. Udah terjadi, ya. Tapi bahannya Tapi, pun tapi intinya perilakunya berubah kan, poin Iya, Mbak? iya. Soal- Tapi bisa tuh ya, bener ya. Intinya bisa terjadi loh antara rasa apa ketersediaan produknya betul. sama ya kebiasaan apa bisa lah. Kita dari dulu yang makan nasi, abis itu makan mie itu dianggap cemilan, terus digabung makan nasi dan Dengan mie, mie, ya kan? ya. Sekarang udah bisa mie itu Mie adalah doang. makan mie aja Iya. gitu. Jadi secara perilaku bisa lah berubah. Cuman apakah itu lebih baik atau enggak itu urusan lain lagi ya. Tapi, Iya, iya, tapi iya. bisa lah gitu. Iya, iya, iya. Tapi itu tadi nggak bisa top kan mie kan dari industri ya. Hmm. Dari ya pabrik gitu. Tapi menurut lu kayak ketiga capres ini tuh ini gak sih Kang punya gini, kuncinya untuk bisa mengatasi atau melakukan program ketahanan pangan ini nggak ada cara lain untuk melanjutkan Pak Jokowi nggak sih sebenarnya? Nggak ada cara lain. Untuk melanjutkan semua yang dilakukan Pak Jokowi, Iya. atau ada orang yang dengan saya adalah Satrio Piningit, Ratu Adil, aku akan merubah dengan caraku sendiri. Beberapa orang Ya kan sekarang udah bilang gitu. kita ambil cara Jokowi ya pragmatis aja. Mana hasilnya gitu aja. Kan setahu gue ketahanan pangan ini memang masuk portfolionya Kemenhan ya dengan food estate itu. Iya. Ya tinggal tunggu aja mana hasilnya gitu. Pak Ganjar ada juga kan selalu Iya. ada nggak dia Nah itu concern nggak? gue belum dengar program dia seperti apa ya. Meskipun Pak Jokowi Mestinya ada tapi gue belum dengar aja kan. meskipun Pak Jokowi kemarin ngomong loh, Pak Ganjar nanti kalau sudah dilantik hari pertama langsung bicara ketahanan pangan. Iya. Ya harus disiapin sekarang. Iya. Mungkin timnya yang menyediakan. Mungkin lu bisa tanya timnya Ganjar itu. Belum tanya Anda tipnya ya. Hah? Belum dilepas. Hah? Masih di TPN kali, masih di TPN. Oh, masih di TPN. Nanti kayaknya minggu depan gua ketemu Pak Arsyad nih. Tanya. Pak Arsyad lagi keliling podcast kemana-mana nih Pak Arsyad. Mau ketemu, lu jadi TPN? Direkrut sama Pak Arsyad. TPN itu apa? Tim pemenangan nasional Ganjar Presiden. Belum, kan Senin kan ketemu Pak Arsyad. Siapa tahu nanti ditawarin. Iya. Siapa tahu kamu jangan deket-deket TPN ya, Budi.
kamu kayak nggak layak untuk melanjutkan program. Misalnya gitu juga, kita nggak tahu, belum ketemu. Ya. Welcome bro ke TPN. Kok jadi gue yang digituin sama ente? Awas lo ya, gue jebak lo nanti minggu depan lo ya. Oke, Kang, terakhir gimana ketahanan pangan? Itu isu, Sobat Fobi perhatikan nanti di debat capres kapanpun, isu ketahanan pangan penting. Dan kita lihat yang praktis hasilnya kira-kira apa, yang bisa dipercaya bahwa hasil apa, itu aja sih. Yang paling mungkin kita lakukan apa? Ada nggak yang sangat level mikro ya? Misalnya nih, teman-teman gue di beberapa startup gitu kayak, itu keren. Dia bikin food waste management. Jadi misalnya dia keliling nih malam-malam nih ke restoran-restoran, hotel-hotel, itu apa food waste-nya itu dia olah lagi atau dia sumbangin lagi? Tapi itu kan juga apa? perusahaan organisasi lah. Gua kasih challenge itu tadi lagi paling. Yang kita mau berkontribusi ketahanan pangan, gua kasih challenge, coba kurangi makan nasi putih. Atau kalau bisa stop, gantinya apa? Ya be kreatif lah. Lu kan orang kreatif, orang pintar, coba gimana? Cari solusi. Tapi maka itu kurangi nasi putih. Ini ada kru kita udah mengurangi nasi putih dan langsung turun berapa kilo? Berapa kilo? 7 kilo dalam waktu 3 minggu. 3 minggu. Ya, lu nggak liat gue kurusan? Lu sih udah kurus, lu udah ganteng, udah lah. Lu mau makan apa aja? Oke. Kita kurangi nasi putih, bangun ketahanan pangan, terus optimis sambil tetap rasional. Tunggu episode filosofi selanjutnya. Terima kasih.